Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju pada peradaban yang modern. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat dan mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Perkenalkanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Sabar. Adalah sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita bahwa tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dengan berpuasa pada bulan ini, kita memiliki kesempatan untuk melatih kesabaran kita. Melatih kesabaran memanglah berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangatlah manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah berserta orang-orang yang sabar. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 136, Allah berfirman, Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Apa sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, secara bahasa, sabar berarti rodiyah, tajallado, tahammala, dan ihtamala. Namun, tentunya untuk mencapai kesabaran itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang memiliki arti, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis sabar yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, melawan godaan nafsu, dan sabar menghadapi cobaan. Bentuk sabar yang pertama adalah sabar menahan amarah. Sabar menahan amarah ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf kepadanya. Beliau tidak memarahi atau mencaci maki mereka. Justru beliau berkata, sebagaimana terekam di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 96. Qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dia, Yusuf, berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Bayangkan, bahkan bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudari tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Tentunya tidaklah mudah dan ringan untuk menahan amarah. Yang kedua, kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seseorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan tersebut. Dalam surat Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini. Dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu, lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang ketiga, kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surah Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, serta 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Dia, Yusuf, berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.
Quran Surah Yusuf ayat 47 sampai dengan 49. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang manis. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.